Shalom, salam patunggilan, Bapak Ibu Saudara, warga GKJW dimanapun berada. Saya Ahmad Soleh, yang saat ini ditugasi untuk membantu pelayanan Bapak Pendeta Suyono MSI sebagai guru Injil di GKJW Jemaat Jombang. GKJW Jemaat Jombang telah memulai pelayanannya sejak 22 April 1922. GKJW Jemaat Jombang saat itu dilayani oleh seorang guru Injil yang pertama, yaitu Bapak Mulyo Diharjo. Keberadaan GKJW Jombang berada di tengah-tengah pondok pesantren yang besar-besar dan ternama. Dan seluruh agama yang disahkan di Indonesia ada di kota Jombang, termasuk juga ada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ada di Jombang. Di tengah-tengah keberbedaan itu, GKJW Jombang telah membangun sebuah kebersamaan yang begitu indah, begitu harmonis. Dan situlah diantaranya kota Jombang mendapatkan sebuah predikat kota paling toleran se-Asia Tenggara. Sehingga sejak Juni 2017 telah resmi 10 bendera anggota ASEAN dan 1 bendera ASEAN berkibar di kota Jombang. Saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah malam Natal yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suyono MSI. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah malam Natal ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Mari kita membangun ibadah malam Natal bersama-sama dengan GKJW Jemaat Jombang. Dan besok hari Jumat, tanggal 25 Desember, akan dilaksanakan ibadah Natal. Bapak Ibu kami undang berdiri. Malam ini adalah malam Natal, malam di mana kita menanti dan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Yesus Kristus telah lahir di dunia. Marilah kita bersukacita dan bergembira, sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita senantiasa berpengharapan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk menyatukan kita umatnya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 123 ayat 1 dan 3. Selamat datang. Tinggi kunjunganmu, selamat datang Tuhanku.
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah kita. Dengan terlebih dahulu kita bersaat teduh. Marilah dengan keteduhan hati kita datang kepada Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan. Ibadah malam Natal saat ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 2. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita ungkapkan litani syukur kita bagi Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami umat-Mu telah Kau persekutukan melalui Gereja Kristen Jawiwetan. Kami datang dengan membawa pujian dan syukur kami karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kami memuji Engkau yang sudah datang, yang dibaringkan di palungan dan yang terbungkus kain lampin. Kami ingin mengenang kedatangan-Mu ya Allah, dengan mengagungkan dan menceritakan karya kasih-Mu pada dunia. Kami bersyukur bahwa kami telah menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah semua yang menyembah Engkau bersuka cita. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101 ayat 3, Alam Raya Berkumandang.
Kita masuki panggilan pertobatan. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Tuhan Allah berfirman, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Menanggapi pesan dari Tuhan, mari kita periksa diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk sesama, khususnya sesama yang menderita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah kita selalu taat kepada sabdanya yang kudus? Tuhan, inilah umat-Mu yang penuh dengan kerendahan hati, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, tahirkanlah kami, sehingga kami layak terus di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup di dunia ini. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna. Darahnya yang kudus telah membasuh hidup kita dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, yang sebenarnya semua itu merupakan perbuatan yang tidak berguna. Maka berkat karya Kristus, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Sebagaimana firman-Nya demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Ibrani 9 ayat 28. Kita sambut kidung jemaat 119 ayat 1 dan 3. Hai dunia, gembiralah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa memohon kepada Tuhan, biar Roh Kudus membimbing kita. Bapa yang Maha Kasih, bantu kami mengingat kelahiran Tuhan Yesus, agar kami dapat berbagi dalam nyanyian para malaikat, sukacita para gembala, dan pemujaan orang-orang Majus. Tutup pintu kebencian dan buka pintu cinta di seluruh dunia. Biarkan kebaikan datang dengan keinginan baik dalam setiap ucapan. Bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat yang dibawa oleh Kristus, dan ajarkan kami untuk bergembira dengan hati yang jernih. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Kiranya malam Natal membuat kami bahagia menjadi anak-anak-Mu, dan malam Natal membawa pikiran-pikiran yang bersyukur, memaafkan, dan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20 yang demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka, dan waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang senantiasa memelihara firman Tuhan, terlebih melakukan firman tersebut di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa membangun ibadah malam Natal kita, meskipun bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ibadah malam Natal, saya membayangkan adalah bagaimana rasanya menunggu datangnya kelahiran. Tentu yang sudah pernah mempunyai anak merasakan ini. Kita melakukan persiapan-persiapan. Kita mempersiapkan popok, kita mempersiapkan baju, kita mempersiapkan tempat tidur yang terbaik untuk anak kita. Kita mempersiapkan nama, beberapa nama yang mungkin harus kita doakan, memeriksakan istri ke dokter dan seterusnya. Apalagi yang kita harapkan, anak itu adalah betul-betul kebanggaan keluarga. Contohnya mungkin anak yang pertama. Mungkin juga anak laki-laki yang pertama. Mungkin juga anak perempuan yang pertama. Tentu ini membutuhkan persiapan kita yang luar biasa. Dan ketika malam kita menyambut, kita tahu bahwa besok anak kita akan hadir, rasa khawatir, rasa cemas, rasa gupuh, rasa bingung, ini menghantui kita. Kecuali kalau kehadiran anak itu tidak kita harapkan. Tentu kita akan semau gue, kita akan santai saja, kita akan ogah-ogahan menanti lahir bayi ini. Lahir karepmu, ora lahir yo karepmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, konteks kelahiran Yesus saat itu adalah ketika terjadi sensus penduduk pada saat Kaisar Agustus. Pada saat sensus penduduk ini, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, mentaati apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa seluruh penduduknya harus dicatat di sensus satu persatu. Dan untuk itu Maria dan Yusuf melakukan perjalanan yang jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan dan sebuah peringatan, ajakan bagi kita di zaman sekarang.
Ketika kita menjadi penduduk sebuah bangsa, maka wajib bagi kita untuk mentaati pemerintahan yang ada. Bahkan kita diminta untuk mendoakan semuanya agar pemerintahan bangsa kita menjadi pemerintahan yang makmur, bukan malah menjadi warga yang ngericoki, bukan menjadi warga yang ngeruweti, bukan menjadi warga yang korupsi, dan seterusnya. Kemudian Lukas juga menggambarkan bahwa perjalanan yang dilakukan Yusuf Maria itu bukan perjalanan yang dekat saja, tapi perjalanan yang jauh, tentu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya dan sebagainya. Ini sekali lagi juga mengajak kepada kita bahwa harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bahwa harusnya kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang lemah dalam hidup ini, apalagi orang Kristen harus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, tahan banting, tahan dalam penderitaan, tahan dalam memanggul salib Tuhan. Demikian juga pilihan Tuhan untuk tidak lahir di tempat yang khusus, di tempat yang bagus, tetapi Tuhan memilih lahir di kandang. Tuhan memilih di dalam palungan, yang artinya menunjukkan keberpihakan Tuhan kepada kaum yang lemah. Kaum yang lemah bukan hanya karena ekonomi saja, tetapi kaum yang lemah, kaum yang butuh pertolongan dari Tuhan. Kalau kita mengakui itu, maka selalu ada Tuhan yang berpihak pada setiap kaum yang lemah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal kita pada saat ini kita rayakan dengan dalam konteks COVID-19, di mana muncul ketakutan, di mana muncul kekhawatiran, di mana bahaya selalu mengintip kita setiap saat, sehingga segalanya berubah. Ibadah jadi online, kegiatan-kegiatan kerumunan dibatasi, ekonomi juga menjadi susah, PHK dan seterusnya. Selain itu, juga kemunculan kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang memecah belah bangsa, bahkan kerusuhan di Sigi juga muncul, membuat bangsa kita, membuat umat kita menjadi khawatir. Saudara-saudara, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, mari kita rayakan Natal ini dengan penuh kesederhanaan, tetapi tidak pernah mengurangi sukacita kita di dalam menyambut Natal. Kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran tidak membuat kita jauh akan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ber-Immanuel, Tuhan yang beserta kita semuanya. Dan itu yang menjadi tema kita di tahun ini dalam perayaan Natal. Mari saudara-saudara, kita sambut Natal kita dengan sukacita. Di tengah kesederhanaan, kita terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu membersamai kita. Tidak perlu berkhawatir
tidak perlu cemas berlebihan, tetapi kebahagiaan, kedamaian harus berada di dalam diri umat percaya kepada Tuhan. Selamat merayakan Natal, selamat menyambut Natal Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan litani Kedung Kemuliaan, sebagaimana Maria juga mengungkapkan nyanyian pujiannya kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 100 ayat 1, muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
Saudara-saudara, marilah saat ini kita mengenang kelahiran Yesus, Juru Selamat kita yang sejati. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Yesus, Tuhan kita. Sejak beberapa minggu yang lalu, kita sudah disibukkan dengan membuat persiapan untuk hari yang istimewa ini. Kita ingin menyambut dan memberi arti sebaik mungkin untuk hari yang istimewa ini. Tetapi bagaimanakah dengan hati ini? Sudahkah diperbarui? Saudara-saudara, ada nats Alkitab yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sekarang bawalah terang dari Tuhan itu, agar selalu menerangi hidup dan hatimu. Kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 92 ayat 1, 2, dan 3 Malam Kudus.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang didasari oleh firman-Nya terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab pada saat ini kami masih boleh mendengar dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu, dan menjadi rekan sekerja-Mu di dalam menghidupi kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami menghayati malam Natal. Gereja-Mu di seluruh dunia ini juga sedang menghayati bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah keberadaan dunia kami menghadapi pandemi ini, kami masih diberi kesempatan untuk merayakan dan menghayati Natal. Kami serahkan gereja-Mu di seluruh dunia, terkhusus Gereja Kristen Jawi Wetan,
agar di tengah pandemi ini gerejamu tetap dapat menjadi terang dan juga tetap bisa menggarami dunia ini. Kami juga mengangkat serta doa kami bagi keprihatinan dunia ini menghadapi pandemi virus corona. Saat ini kami sedang berdamai untuk hidup bersama dengan pandemi ini dan juga sedang berjuang untuk bisa menjadi pribadi yang taat pada protokol kesehatan. Oleh karena itu beri kami pula kekuatan untuk bisa disiplin di dalam kehidupan kami sebagai bagian dari bagaimana kami menghargai anugerah pemberian Tuhan, yaitu kehidupan kami. Kami serahkan saudara kami yang berjuang di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi virus corona ini. Mereka yang bekerja di instansi kesehatan, mereka para tenaga medis, juga pemerintah bangsa kami. Mereka yang bersatu supaya pandemi ini lekas membaik dan berakhir. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan, agar saudara-saudara kami ini juga tetap bersemangat dan menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya. Kami serahkan pula gereja kami, ya Tuhan, juga bangsa dan negara kami, yang pada saat ini juga sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kiranya Natal di tahun ini, yang mungkin tidak sama dengan Natal tahun-tahun sebelumnya, malah menjadikan kekuatan bagi setiap kami untuk membangun persekutuan yang baik di tengah gereja kami, juga untuk membangun kehidupan yang baik di tengah negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat bagi setiap masyarakat kami. Engkau juga memberikan kesadaran bagi setiap kami, agar setiap kami dapat mematuhi protokol kesehatan di tengah kehidupan kami ini, sehingga kami juga mendukung kinerja pemerintah bangsa kami. Kami serahkan, ya Tuhan, bangsa kami ini, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan hadir dan ada di tengah bangsa kami, mengubahkan dan memperbaharui bangsa kami ini, agar bangsa ini menjadi semakin baik dari hari ke hari. Demikian pula kami serahkan, ya Tuhan, pada saat ini, persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Kau menguduskan persembahan kami, agar persembahan kami ini bisa menjadi berkat di tengah pelayanan kami, baik di dalam majelis jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Tuhan, doa kami yang sungguh jauh dari sempurna ini, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Seperti
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Kidung Jemaat 120 ayat 1, hai siarkan di gunung. Arahkan hati dan pikiran saudara pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami GKJW Jemaat Jombang mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus